Dalam satu hari kita bisa menghabiskan waktu di depan layar handphone itu sampai 6 jam lebih. Logikanya, setengah hari dari kehidupan kita itu sudah habis di depan layar handphone. Tapi di keseharianku, rata-rata aku menghabiskan waktu di depan layar handphone itu hanya 2-3 jam. Bahkan ada hari-hari aku hanya menghabiskan waktu selama 1 jam. Jadinya di video kali ini aku akan membagikan bagaimana caraku untuk menurunkan screen time aku yang biasanya kita menghabiskan waktu selama 6 jam, 7 jam, 8 jam menjadi 3 jam, 2 jam, bahkan 1 jam. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri, teknologi, dan juga lifestyle dan membagikannya di internet. Jadinya pada video kali ini aku akan men-sharing bagaimana caraku untuk bisa menurunkan screen time handphoneku. Dan menurutku dengan menurunkan screen time handphone ini kita itu bisa men-save waktu hidup kita untuk bisa melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk kedepannya. Dan juga bisa menyadari kalau waktu itu sangat berharga. Jadinya cara pertama untuk kita bisa menurunkan screen time handphone adalah menyadari kalau kita sudah terlalu banyak spending waktu hanya di depan layar handphone. Dan cara mengetahui kalau kita itu udah terlalu banyak spending time waktu kita di depan layar handphone adalah dengan mengaktifkan fitur screen time yang ada di handphone teman-teman untuk bisa tahu kita udah menghabiskan berapa lama waktu kita hanya di depan layar. Dan ketika fitur ini udah diaktifkan, HP itu akan mencatat berapa lama waktu yang kita habiskan di depan layar handphone. Dan waktu yang paling terlama itu adalah ketika angka tersebut sudah melebihi 4-5 jam. Dan setelah kita menyadari kalau kita udah terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar handphone, barulah saatnya kita mengambil alih kembali kalau kita itu harus mengontrol handphone, bukan handphone yang mengontrol kita. Dan dengan ini berarti kita ada keinginan untuk merubah kebiasaan lama tersebut untuk menjadi kebiasaan yang baru. Dan jadinya setelah kita menyadari kalau kita udah terlalu banyak spending time waktu di depan layar handphone, barulah di sini kita mulai untuk menambah kegiatan atau aktivitas harian. Kita itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan baru yang ada di hidup kita, misalnya mencari hobi baru, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan positif, dan juga ketemu teman atau hangout. Dan dengan kita menambah aktivitas di hidup kita, secara otomatis kita itu jauh dari handphone karena kita sibuk dan juga memiliki aktivitas yang benar-benar hidup. Dan disinilah kenapa screen time handphone aku itu hanya 2-3 jam, bahkan hanya 1 jam, itu karena di keseharian aku tuh banyak mengisi aktivitas-aktivitas yang memang aku ingin lakukan. Seperti aku tuh nge-gym. Di gym ini aku menghabiskan waktu bisa sampai 2 jam. Kemudian aku membuat video di YouTube ini, yang mana membuat video di YouTube ini itu banyak sekali waktu yang harus dihabiskan di depan layar juga untuk mengedit, kemudian membuat skrip, dan juga mencari ide-ide. Dan menurutku ini lebih baik daripada aku hanya menghabiskan waktuku menonton video di YouTube, menonton TikTok, menonton Instagram. Kemudian aku biasanya juga mengajak temanku untuk diskusi bareng, kemudian kolaborasi, atau bahkan hanya sekedar hangout yang mana aku bermain bersama. Kemudian handphone itu bahkan aku hanya taruh di tas dan aku keluarkan lagi ketika aku udah sampai di rumah. Memang di awal-awal kita bakal mengecek handphone, kadang kita menaruh lagi, kadang mengecek lagi karena ada habit yang sudah kita bangun sebelumnya. Tapi pelan tapi pasti aktivitas yang kita sedang alami sekarang akan membuat kita sibuk, dan ketika kita menjadi sibuk, kita jadi nggak mau, bahkan nggak ada waktu juga untuk membuka handphone. Dan setelah kita menambah kegiatan dalam hidup kita, di cara ketiga, kita itu harus menjauhkan handphone ketika kita sedang dalam mode fokus atau sedang mengerjakan sesuatu hal di depan apa yang sedang kita kerjakan. Jadinya pada poin ini, kalau teman-teman lagi sedang mengerjakan tugas, lagi sedang mengerjakan hal apapun di meja atau di cafe atau di ruang belajar, coba taruh handphone itu sejauh mungkin, bahkan sulit untuk diraih. Misalnya seperti aku kalau misalnya lagi sedang ngedit atau sedang nyari ide dan juga ngerjain tugas, aku taruh handphone aku tuh di kasur, bahkan di tas atau di lemari, terus aku kunci. Karena dengan ini itu menghindari untuk tidak sengaja membuka handphone dan terjun dalam handphone, kemudian membuka Instagram, membuka aplikasi lainnya yang bisa menyita waktuku. Padahal pada waktu itu aku tuh harus memberikan fokusku dan juga waktuku untuk mengerjakan tugas yang sedang aku kerjakan. Dan dengan aku menaruh handphone aku sejauh mungkin, itu memberikan manfaat bagiku untuk bisa lebih fokus dan bisa menyelesaikan lebih cepat pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Dan setelah kita menjauhkan handphone, di cara keempat ini kita itu harus juga memberikan waktu atau mengizinkan diri kita ini untuk menghabiskan waktu di depan layar handphone lebih lama, atau nggak usah diberi batas sekalian. Artinya kita tuh nggak usah memberikan waktu kayak hari ini aku tuh hanya boleh menghabiskan waktu di handphone 3 jam atau 2 jam. Itu nggak usah, karena dengan cara ini kita itu tidak ada rasa terampas karena kita tidak bisa bermain handphone lebih lama lagi, melainkan kita itu menggantikan waktu kita bermain handphone hanya boleh lebih lama di satu hari ini. Yang mana untuk aku tuh biasa
biasanya menghabiskan waktu lebih lama di depan layar handphone itu di hari Minggu. Dan di hari Minggu ini aku tuh benar-benar terserah aku mau buka Netflix, buka Disney, buka YouTube, scrolling TikTok, IG, itu terserah aku. Dan di sini aku nggak ada rasa bersalah karena aku udah memberikan dan juga mengizinkan diriku untuk menghabiskan waktu lebih lama di depan layar handphone di hari Minggu. Dan dengan cara keempat ini aku nggak jadi frustasi juga karena mustahil juga diri kita ini dipaksa untuk menghabiskan waktu di handphone 1-2 jam atau 3 jam, karena pastinya handphone ini itu sulit untuk ditaklukkan karena memiliki beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat membuat kita kecanduan. Dan menurutku dengan cara ini, dengan mengurangi kecanduan kita untuk bermain handphone, kita itu jadi bisa mengontrol hidup kita, bukan handphone yang mengontrol hidup kita. Jadi itu adalah 4 caraku, bagaimana caraku untuk bisa mengurangi kecanduan bermain handphone atau mengurangi screen time bermain handphone. Karena dengan bisanya aku mengontrol hidupku atau mengontrol aku dalam bermain handphone, aku jadi bisa memanage waktu lebih baik. Dan semoga video ini membantu teman-teman yang lagi sedang struggle, kemudian pusing karena handphone ini benar-benar mengganggu kehidupan kita, bahkan merampas setengah waktu kehidupan kita hanya di depan layar handphone. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini tentang pengembangan diri, apa yang aku pelajari, dan juga sharing kehidupanku, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk membantu aku untuk bisa mengupload video-video terbaru ke depannya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!